Di sini saya akan menjelaskan penggolongan BTP dan pengawet bahan pangan. Terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu BTP. BTP yaitu bahan tambahan pangan adalah bahan atau campuran bahan yang secara alami bukan merupakan bagian dari bahan baku pangan, tetapi ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan. Antara lain bahan pewarna, pengawet, penyedap rasa, anti gumpal, pemucat, dan pengental. Selanjutnya itu penggolongan BTP. Yang pertama itu pewarna. Pewarna yaitu BTP yang dapat memperbaiki atau memberi warna pada pangan. Kedua, pemanis buatan, yaitu BTP yang dapat menyebabkan rasa manis pada pangan yang tidak atau hampir tidak mempunyai nilai gizi. Ketiga itu pengawet, yaitu BTP yang dapat mencegah atau menghambat fermentasi, pengasaman atau peruraian lain pada pangan yang disebabkan oleh pertumbuhan mikroba. Keempat itu antioksida, yaitu BTP yang dapat mencegah atau menghambat proses oksidasi lemak sehingga mencegah terjadinya ketengikan. Kelima itu anti kempal, yaitu BTP yang dapat mencegah mengempalnya atau menggumpalnya pangan yang berupa serbuk seperti tepung atau bubuk. Keenam itu penyedap rasa dan aroma, menguatkan rasa, yaitu BTP yang dapat memberikan, menambah atau mempertegas rasa aroma. Selanjutnya itu pengatur keasaman atau pengasam, penetral, dan pendapar, yaitu BTP yang dapat mengasamkan, menetralkan, dan mempertahankan derajat keasaman pangan. Selanjutnya itu pemutih dan pematang tepung, yaitu BTP yang dapat mempercepat proses pemutihan dan atau pematang. Pengumulsi yaitu pemantap, dan pengental yaitu BTP yang dapat membantu terbentuknya dan memantapkan sistem dispersi yang homogen pada pangan. Selanjutnya yaitu pengeras, yaitu BTP yang dapat memperkeras atau mencegah melunaknya pangan. Dan yang terakhir itu sekuestran, yaitu BTP yang dapat mengikat ion logam yang ada dalam pangan sehingga menetapkan warna, aroma, dan tekstur. Materi yang selanjutnya yang ingin saya jelaskan yaitu sifat, kegunaan, dan keamanan BTP pada pewarna dan pemanis buatan. Tujuan penggunaan BTP di dalam pangan yaitu 1. Mengawetkan pangan dengan mencegah pertumbuhan mikroba perusak atau mencegah terjadinya reaksi kimia yang dapat menurunkan mutu pangan. Kedua, membentuk pangan menjadi lebih baik, renyah, dan lebih enak di mulut. Ketiga, memberikan warna dan aroma yang lebih menarik sehingga menambah selera. Keempat itu meningkatkan kualitas pangan, dan yang kelima itu menghemat biaya. Sifat, kegunaan, dan keamanan BTP pada pewarna. Penambahan bahan pewarna pada pangan dilakukan untuk beberapa tujuan, yaitu memberi kesan menarik bagi konsumen, menyeragamkan warna pangan, menstabilkan warna, menutupi perubahan warna selama proses pengolahan, dan mengatasi perubahan warna selama penyimpanan. Dan pada pemanis buatan, zat pemanis sintetik adalah zat yang dapat menimbulkan rasa manis atau dapat membantu mempertajam penerimaan terhadap rasa manis tersebut, sedang kalori yang dihasilkan jauh lebih rendah daripada gula. Hanya beberapa zat pemanis sintetik yang boleh dipakai dalam makanan. Selanjutnya yang ingin saya jelaskan yaitu penyebab rasa, aroma, dan penguat rasa. Salah satu penyedap rasa dan aroma yang dikenal luas di Indonesia adalah vetsin atau bumbu masak, dan terdapat dengan berbagai merek di pasaran. Penyedap rasa tersebut mengandung senyawa yang disebut monosodium glutamat atau MSG. Peranan asam glutamat sangat penting diantaranya untuk merangsang dan menghantar sinyal-sinyal antar sel otak. Selanjutnya yang ingin saya jelaskan yaitu sifat, kegunaan, dan keamanan BTP pada antioksidan dan pengatur keasaman. Sifat, kegunaan, dan keamanan BTP pada antioksidan. Kita harus mengetahui antioksidan adalah senyawa yang dapat menghambat kerusakan sel dalam tubuh. Senyawa ini memiliki dua jenis fungsi apabila ditambahkan ke dalam produk pangan, yaitu fungsi nutrisi dan fungsi non-nutrisi. Antioksidan berperan penting dalam pangan, yaitu mempertahankan produk, mencegah ketengikan, perubahan nilai gizi, dan perubahan warna dan aroma. Fungsi nutrisi antioksidan antara lain menghambat kerusakan sel tubuh dan
mencegah beberapa penyakit fatal seperti kanker dan tumor, dan yang terakhir itu menghambat penuaian dini. Adapun fungsi non-nutrisi antioksidan antara lain menghambat reaksi oksidasi lemak yang mungkin terjadi di dalam produk pangan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis antioksidan. Antioksidan alami adalah antioksidan yang berasal dari tanaman dan ditambahkan ke produk pangan dalam bentuk tanaman aslinya ataupun hasil ekstraksinya. Contoh antioksidan alami yaitu tokoferol atau vitamin E, beta karoten atau vitamin A, dan asam askorbat atau vitamin C. Selanjutnya itu antioksidan sintetis. Antioksidan sintetis adalah antioksidan yang diperoleh dari hasil sintetis reaksi kimia dan diproduksi untuk tujuan komersial. Adapun contoh antioksidan sintetis yaitu butil hidroksianisol atau BHA, kedua butil hidroksitoluen atau BHT, dan yang terakhir itu tersier butil hidroksikoinolin atau TBHQ. Jenis antioksidan di atas tersebut diaplikasikan pada produk makanan ringan, minyak goreng, mie instan, dan sebagainya. Selanjutnya itu pengatur keasaman. Pengatur keasaman atau asidulan merupakan senyawa kimia yang bersifat asam dan salah satu dari bahan tambahan pangan yang sengaja ditambahkan ke dalam pangan dalam berbagai tujuan. Adapun tujuannya yaitu bertindak sebagai bahan pengawet, penegas rasa, warna, atau menyelubungi aftertaste yang tidak disukai, memberikan rasa asam, dan mengintensifkan penerimaan rasa-rasa lain. Adapun pengelompokan pengatur keasaman yaitu pengasaman terbagi beberapa macam, yaitu asam asetat, suksinat, tartrat, malat, fumarat, laktat, pirufat, sitrat, pirofosfat, dan ortofosfat. Yang kedua itu basa terbagi beberapa macam, yaitu naseskuikarbonat, natrium bikarbonat, natrium hidroksida, dan amonium bikarbonat. Dan yang ketiga itu penetral berbagi beberapa macam, yaitu asam-asam lemak jenuh dan asam-asam lemak tak jenuh. Fungsi penambahan penetral atau pendapat adalah untuk menjaga agar pH suatu bahan menjadi tetap. Pengatur keasaman ini biasanya digunakan di dalam bahan pangan seperti salad, margarin, baking powder, bir, roti, selai, jelly, natural cheese, es krim, bahan-bahan yang dikalengkan seperti sarden, pangan bayi, sayuran, dan buah-buahan. Selanjutnya materi yang ingin saya jelaskan yaitu sifat, kegunaan, dan keamanan BTP, pemutih dan pematang tepung. Pemutih dan pematang tepung adalah bahan yang dapat mempercepat proses pemutihan dan sekaligus pematangan tepung sehingga dapat memperbaiki mutu hasil pemanggangan, misalnya dalam pembuatan roti, cracker, biskuit, dan kue. Adapun pemutih dan pemotong tepung yang diizinkan digunakan dalam pangan yaitu asam askorbat dan natrium stearoyl 2 laktat. Selanjutnya yaitu anti kempal atau anti kerak. Anti kempal biasa ditambahkan ke dalam pangan yang berbentuk tepung atau bubuk. Oleh karena itu, peranannya dalam pangan tidak secara langsung, tetapi terdapat di dalam bahan-bahan yang digunakan untuk membuat pangan seperti susu bubuk, tepung terigu, gula pasir, dan sebagainya. Adapun bahan anti kempal yang diizinkan digunakan dalam pangan yaitu aluminium silikat, kalsium aluminium, kalsium silikat, magnesium karbonat, dan yang terakhir magnesium oksida dan magnesium silikat. Jenis bahan tambahan yang dilarang digunakan dalam pangan yaitu asam borat dan senyawanya, asam salisilat dan garamnya. Ketiga itu diatil prokarbonat, dulsin, kalium klorat, kloramfenikol, minyak nabati yang dibrominasi, nitrofurazon, formalin atau formaldehida. Selanjutnya yang ingin saya jelaskan yaitu bahan tambahan pangan pada pengeras dan sekuestran. Terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu pengeras. Pengeras ditambahkan ke dalam pangan untuk membuat pangan menjadi lebih keras atau mencegah pangan menjadi lebih lunak. Adapun bahan pengeras yang diizinkan dalam bahan pangan yaitu kalsium glukonat, kalsium klorida, dan kalsium sulfat. Kalsium glukonat penggunaan dalam pangan yaitu untuk mengeraskan buah-buahan dan sayuran dalam kaleng seperti irisan tomat kalengan,
buah kalengan, jam, dan jelly. Pada kalsium klorida, penggunaan dalam pangan yaitu penggunaannya sama seperti kalsium glukonat, apel dan sayuran kalengan. Dan kalau kalsium sulfat, penggunaan dalam bahan pangan yaitu untuk irisan tomat kalengan, apel dan sayuran kalengan. Adapun dampak pengeras yaitu menimbulkan gangguan pada sistem pencernaan yang dapat disebabkan oleh senyawa kalsium glukonat dalam bahan tambahan pangan pengeras. Dan kedua itu gangguan hati yang disebabkan oleh senyawa kalsium sulfat dalam bahan tambahan pangan pengeras. Yang selanjutnya itu sekuestran. Sekuestran adalah bahan yang dapat mengikat ion logam pada pangan sehingga memantapkan warna dan tekstur pangan atau mencegah perubahan warna pangan. Adapun bahan sekuestran yang diizinkan digunakan dalam pangan yaitu asam fosfat, penggunaan dalam pangan untuk produk kepiting kalengan, lemak dan minyak. Yang kedua itu isoprofil sitrat, penggunaannya untuk lemak dan minyak makan serta margarin. Yang ketiga etilen diamin tetraasetat atau EDTA, penggunaannya untuk udang kalengan, jamur kalengan, potongan kentang goreng beku. Yang keempat itu monokalium fosfat, penggunaan dalam pangan yaitu untuk ikan dan udang beku, daging olahan atau awetan dan kaldu. Dan yang terakhir itu natrium pirofosfat, penggunaan dalam pangan yaitu ditambah untuk sarden dan produk sejenisnya dan potongan kentang goreng beku. Adapun dampak negatif dari sekuestran dalam penambahan bahan pangan yaitu rata-rata pertumbuhan lambat pada anak dan remaja, tidak ada selera atau nafsu makan, penyembuhan luka yang lambat, kelelahan yang hebat, kerontokan pada rambut, ketidaknormalan pada kemampuan mengecap rasa dan mencium bau, dan yang terakhir itu kesulitan dalam melihat kegelapan dan menurunnya produksi hormon pada pria atau infertilitas.